Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang metode Newton, ya, seperti dua metode yang sebelumnya, yaitu biseksi dan juga regularisasi, masih untuk mencari akar-akar persamaan atau solusi persamaan, gitu ya. Ini cukup berbeda dengan dua metode sebelumnya. Kalau dua metode sebelumnya itu butuh dua nilai awal, ya, X1 sama X2, gitu ya. Pada metode ini hanya butuh satu saja, yaitu X1 saja misalkan, hanya butuh satu saja, sehingga nggak perlu lama-lama mencari X1 sama X2 nya, gitu. Ini tidak masalah, nanti hasilnya positif atau negatif, Fx1 nya itu tidak masalah. Tapi di sini yang cukup menjadikan tantangan, gitu ya, itu adalah perlu turunan dari fungsi yang dicari, gitu ya. Jadi ini fungsinya, ya, grafik fungsinya, dan garis ini adalah turunan fungsinya, gitu ya. Turunan fungsi ini dilukiskan dalam bentuk garis ini. Turunan fungsinya itu akan digunakan untuk mendapatkan X1 yang selanjutnya, gitu ya. Ini X2, dimana X2 itu nanti akan diperlakukan kayak X1 lagi, sehingga begitu seterusnya dilakukan terus sehingga diperoleh nilai X yang dicari, gitu. Oke, langsung saja kita praktek menggunakan Excel-nya, gitu ya. Oke, di sini langkah-langkahnya seperti ini. Kita mulai dengan menentukan sebarang titik X1, ya. Ini masalah yang kita selesaikan sama seperti di dua metode sebelumnya, yaitu ini Fx-nya. Terus kemudian kita juga mencari turunan pertamanya, ya, dari fungsi ini, diperoleh ini yang hijau ini. Diperoleh yang hijau ini. Kalau yang lupa materi turunan bisa direview lagi materinya. Oke, terus kemudian kita mulai dengan menyediakan kolomnya, ya. Kolomnya cukup berbeda dengan yang dua metode sebelumnya. Kita butuh kolom-kolom yang seperti ini. Ini iterasi ke-1, 2, 3 dan seterusnya nanti. Oke, terus kemudian kita menentukan X1-nya. X1-nya kita asal aja, ya. Misalkan kita ambil 1 gitu aja. Oh ya, ini belum kita setting angka di belakang komanya, ya. Kita setting dulu. Ini kita blok, terus klik kanan. Terus di sini ada ini, ya. Ini kita melakukan gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya coba 6 angka di belakang koma, ya. Oke, terus kemudian di sini kita hitung Fx1-nya. Kita pakai fungsi yang di soal itu. Jadi sama dengan 1/3 X1 ini pangkatkan 3, terus kemudian dikurangi dengan 20 dikali dengan X1 lagi, kita klik lagi X1 dipangkatkan 2, gitu. Terus ditambahkan dengan 13 dikalikan dengan X1 lagi, kita klik lagi X1 nya itu, terus ditambah dengan 12. Oke, kita dapatkan 6 ini. Terus kita juga perlu nilai dari F aksen atau turunan pertama di X1 nya, gitu ya. Kita ikuti yang di hijau itu. Kita mulai dengan sama dengan 3 dikali dengan X1 nya, ini kita klik, dipangkatkan 2, ya, dipangkatkan 2 dikurangi dengan 40 dikali dengan X1 nya, terus ditambah dengan 13. Oke, kita enter. Kita dapatkan nilai ini, gitu. Oke, setelah itu kita perlu mencari X2, ya, kita perlu X2 seperti langkah nomor 2 ini. Kita ikuti formula X2 nya itu adalah begitu. Jadi ini sama dengan X1 nya, kita klik X1, oke, terus kemudian dikurangi dengan Fx1 nya, Fx1 nya kita klik di sini. Oke, terus per F aksen X1, per kita klik F aksen X1. Oke, kita dapatkan X2 nya yang baru. Nah, karena ini nggak perlu itu, ya, mikir harus pakai
yang baru apa enggak, ini selalu, karena selalu gitu ya, maka X1 yang baru itu kita ambil dari X2. Jadi kita ketik aja sama dengan, terus kita klik yang X2 nya ini ya, terus kita enter, kita dapatkan X1 yang sama dengan X2 itu. Nah, ini sama ya dengan proses sebelumnya. Jadi kita tarik aja langsung gitu. Terus kita ini juga ke bawah sama terus langkahnya, sehingga kita tinggal tarik ke bawah saja gitu. Oke, sudah, tinggal kita hitung errornya. Errornya kita mulai dari iterasi kedua gini ya. Errornya sama dengan sebelumnya, metode sebelumnya ya, kita hitung sama dengan, jangan lupa pakai absolut ya, ini belum saya perbaiki mutlaknya. Jadi kita klik ABS, terus kemudian kita pakai kurung double ya, terus ini X2. Kalau ini X2 nya, oke, pakai X2 nya. X2 ini dikurangi dengan X2 sebelumnya, ini atasnya berarti itu, terus ditutup kurung, terus dibagi dengan X2 yang asli ya. Ini oke, terus tutup kurung, enter. Oke, ini errornya. Terus kemudian kita tarik ke bawah karena sama semua ya. Oke, kita dapatkan ya, kita dapatkan hasil iterasinya. Jadi kalau yang ini sebenarnya hasilnya tidak lebih cepat ya, tidak lebih cepat dari sebelumnya, tapi sebenarnya akan berpengaruh ke kondisi awal yang kita pilih. Kalau misalkan ini saya ganti ya, kondisi awal ini saya ganti nggak 1 begitu, saya ganti misalkan angka 2, wah, akan berbeda lagi. Coba saya ganti dengan 1,5 gitu. Oh, akan berbeda lagi gitu ya. Nanti kalau ini berhentinya sampai yang kita inginkan ya errornya. Kalau sampai segini masih cukup besar, ini errornya sebenarnya. Kalau mau dilanjutkan dipersilahkan gitu ya. Kalau sampai iterasi ke-12 diperoleh errornya segitu, dan X nya adalah X2 ini yang kita gunakan ya. Oke, begitu. Oke, begitu saja, cukup simple metode Newton ini gitu ya, sehingga tidak sesusah metode sebelumnya, tapi ya cukup lama ini kayaknya untuk bisa mendapatkan hasilnya. Oke, itu dulu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.